Assalamualaikum. Halo semuanya, perkenalkan saya Aisyah Al-Karimah dari kelas 10 MA Permata Kota Mojokerto. Hari ini, saya akan menjelajahi salah satu ekosistem yang sangat penting bagi kehidupan manusia, yaitu ekosistem sawah. Tapi, sebelum kita melihat lebih jauh, sebenarnya ekosistem itu apa sih? Jadi, ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik tak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Hubungan timbal balik di sini terdiri dari interaksi antara dua kelompok besar, yaitu komponen benda-benda hidup atau biotik serta komponen benda-benda tak hidup atau abiotik. Mari kita perhatikan komponen biotik atau makhluk hidup yang ada di sawah ini. Yang pertama tentu saja padi sebagai produsen. Karena pengamatan jatuh di bulan April, kondisi sawah baru saja selesai panen. Sehingga petani melakukan pembajakan sawah sekaligus penanaman bibit padi. Yang kedua, ada berbagai jenis hewan seperti yuyu, keong, capung, keping hitam, burung, hingga laba-laba. Dan komponen yang terakhir adalah peran manusia, yaitu petani. Selanjutnya ada komponen abiotik yang mendukung kehidupan di sini, seperti tanah, air, udara, dan cahaya matahari. Dalam satu ekosistem, banyak sekali interaksi yang bisa ditemukan. Mulai dari interaksi antar makhluk hidup atau biotik dengan biotik, interaksi biotik dengan abiotik, sampai jaring-jaring makanan. Mari kita lihat secara spesifik interaksi yang terjadi. Pemeran utama di sini tentu saja adalah tanaman padi. Sebagai produsen, padi mengubah energi matahari menjadi energi kimia yang menjadi sumber makanan bagi organisme lain. Namun, menjadi primadona tentu saja memiliki banyak penggemar yang tak diundang. Ada keong sawah dan juga yuyu. Bagi petani, mereka adalah tantangan besar. Keong dan yuyu adalah konsumen yang sangat gemar menyantap batang padi muda yang baru saja ditanam. Interaksi ini bisa kita sebut sebagai predasi. Tanpa kendali, keong-keong ini bisa menghabiskan seluruh petak sawah dalam semalam. Selain itu, interaksi ini juga bisa disebut dengan kompetisi, di mana keong dan yuyu harus memperebutkan ruang dan sumber makanan yang sama. Di sudut-sudut batang padi, kita juga bisa melihat gugusan merah muda. Itu adalah telur keong. Interaksi ini disebut dengan simbiosis parasitisme. Di satu sisi, telur keong bisa hidup karena mendapat nutrisi dari tanaman padi. Sedangkan, padi akan sangat dirugikan karena tidak mendapat cukup nutrisi sehingga kualitas bibitnya menurun atau bahkan mati. Disinilah peran petani masuk. Untuk melindungi padi, petani seringkali menggunakan bantuan zat kimia yang disebut herbisida. Herbisida ditujukan untuk membasmi gulma atau tanaman liar yang mencuri nutrisi padi. Inilah yang kita kenal sebagai amensalisme. Satu pihak dihambat pertumbuhannya, yaitu gulma, sementara padi diberikan ruang untuk berjaya. Namun, cairan herbisida yang masuk ke dalam air sawah bisa mempengaruhi kehidupan makhluk lain seperti yuyu dan keong secara drastis. Jika keseimbangan ini goyah karena bahan kimia berlebihan, seluruh ekosistem akan merasakan dampaknya. Untungnya, alam memiliki sistem keamanan sendiri. Perhatikan burung-burung yang berterbangan itu. Mereka bukan sekedar penghias langit. Burung adalah predator alami bagi keong, telur keong, dan juga yuyu. Mereka sedang melakukan tugas penting, menjaga populasi hama agar tidak meledak.
Interaksi ini menciptakan keseimbangan. Padi tetap tumbuh, burung kenyang, dan populasi keong terkendali. Inilah keindahan rantai makanan yang ada di sawah. Selanjutnya ada capung. Capung adalah predator udara yang lincah. Kehadiran mereka merupakan indikator kualitas lingkungan. Capung terlibat dalam interaksi predasi terhadap wereng dan nyamuk. Capung juga membantu menjaga populasi serangga agar tetap seimbang. Saat matahari mulai condong ke barat dan memasuki waktu sore, penghuni lain mulai menampakkan diri. Kita bisa melihat kepik hitam yang terkenal dengan baunya yang tidak sedap. Kepik ini juga merupakan predasi yang siap memakan tunas padi muda. Jika kepik hitam merupakan hama yang merugikan bagi petani, kumbang koksi justru sebaliknya. Mereka adalah predator alami yang memakan hama tanaman seperti kutu daun atau wereng. Dan yang terakhir, kita bisa melihat mahakarya geometris, yakni jaring laba-laba. Sama seperti kumbang koksi, laba-laba juga merupakan predator alami bagi hama serangga. Dan hal inilah yang menyebabkan terjadinya interaksi kompetisi interspesifik antara laba-laba dan kumbang koksi. Sebagai kesimpulan, ekosistem sawah adalah sebuah jaringan hubungan yang kompleks. Keberadaan komponen abiotik seperti air dan tanah yang sehat sangat menentukan keberlangsungan komponen biotik seperti padi dan hewan-hewan di dalamnya. Dari pengamatan ini, kita belajar bahwa keseimbangan ekosistem sangat rapuh. Keberadaan capung sebagai indikator air bersih dan burung sebagai pengendali hama alami harus kita jaga. Campur tangan manusia seperti pemberian zat kimia harus dilakukan secara bijak agar rantai makanan tetap terjaga dan ekosistem tetap lestari. Sekian untuk video hari ini. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di penjelajahan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.